ya. Jadi khusus untuk warga Jepara. Tetapi setelah terbit buku, penerusnya. Buku hasil daripada puisi tersebut dijadikan materi lomba baca puisi kreatif tingkat nasional. Yang jadi juara langganan itu Tegal. Di Tegal Tegal itu biasanya Kang Fauzian Swagi. Itu yang sering jadi langganan juara ini di Jepara ini. Tapi kali ini saya tidak membaca puisi dari Jepara. Ya, puisi yang baru saja. Negaraku yang kaya, karena negaraku kaya, maka kubayangkan semua jenjang pendidikan tanpa biaya, tanpa beli buku, termasuk tas dan sepatu, semua ditanggung negara. Karena negaraku kaya, maka kubayangkan mudah mendapatkan pekerjaan tanpa menyertakan ijazah sebagai syarat lamar kerja. Sebab sekolah bukan tempat memproduksi pekerja. Karena negaraku kaya, maka kubayangkan anak-anak tak harus bertaruh nyawa berangkat sekolah, melewati tebing, hutan belantara, menyeberangi sungai-sungai. Sementara mereka menghadapi arus pelajaran. Pendidik harus betul-betul diopeni dan sekolah-sekolah dekat dengan mereka. Karena negaraku kaya, maka semestinya kita tidak dizulmatkan kepentingan-kepentingan. Beragam dialektika korup, proyeksasi mengangkali setiap kepala, memperkaya orang-orang yang sudah kaya, lalu mempersempit orang-orang miskin untuk bisa kaya. Karena negaraku kaya, maka aku berpuisi sejadi-jadinya. Coba Kutoh 2024. Terima kasih. Matur suwun Mas Komar. Selanjutnya Pak Raden atau Pak Yadi dari Gondang yang didampingi oleh Mbak Winda. Monggo. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kami terpaksa lain daripada yang lain. Kami akan menyuarakan lewat keguritan. Kalau toh semuanya ini sudah berpuisi sangat hebat, saya beserta anak saya Winda akan mencoba menggurit apa yang ada di dalam hati. Monggo Mbak Winda. Tariftu dening Kang Raden 3008 05 loro papat.
yen awake dhewe yen awakmu saya lawan sawetara sabab wis melu tandang sawah ngresiki kebon lan dadah brengkut umbah-umbah asah-asah layah ngetutke bocah-bocah budal sekolah nganti tekan sundul empyak. Pakne, Surya wis lumingsir. Aja kuwatir olehmu mikir. Sebab kabeh wis tak pikir. Kanthi dluwang tetep mitir. Pangarep-arep tekane takdir. Pancen wis jumangkah adoh Tanpa wates kang cetha Surya terus lumingsih. Kae lho mbokne. Saya adoh nggone jumangkah. Kaya wis go apik. Pakne, aja mupus dhisik sekabehing pengarep. Ing pojok kono isih ana panggonan suwung. Mbok menawa bocah-bocah kae bisa ngepeki. Iya, mbokne. Cek ben tetep titir. Titiran sing digawa playon nut playune sawirana. Iya mbokne. Pancen kowe simbokne sakti. Kang tansah paring idi pakate. Yo mergo sira pakne. Bocah kae mlayune adoh. Kanggo sikil rusak. Mbokne, Iya pakne. saiki didir usap. Hawane sumilir adem nganti keturu angkles. Iya pakne. Kelasane cuma wis kagelan. Mbokne, Pakne, matur nuwun. terima kasih. Badhe kula aturaken ingkang ngoko kalih. Ngelmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese durangkara awer-awer wis kasrat ing sekar pocong yen tong ilmu bisa kalakon kudu tekun temen laku sejati bakal tinemu ing samubarang ilmu kudu nganggo cara cengkok laku lelakon kang beda-beda lan warna-warna sebab yen kliru bakal merucut saka gendongan bakal mleset saka kekudangan bakal ora tinemu ing pungkasaning padha yen to lekas kuwi sejanine tansah gawe sentosa prakosa wibawa uga nyantosan ing babagan ilmu kuwi ora kepetak-petak ora kakotak-kotak kabeh migunani marang sapa wae nanging kari sapa sing nindake piye laku jantrane prigel mulai mangertiya wong kang setya marang budaya bakal tansah andhap asor uga
ado ing bebendu. Para pribadine pungkasane bisa ngkes sakabehing durangkara. Kita aja nganti kaya tembang gambuh ngisor iki. Sikita ngambekipun ngendelaken kebat lompatipun, pansi gajah ngendelaken kungkang inggil. Kula ngendelaken iku mantine kalamun nyakot gudan 10.02 24 Kang Raden. Matur nuwun. Mas Jubati udah. Halo. Tas ya dari Purwodadi sampun, dari Jepara juga sudah. Sekarang kita tekan. Pamulung. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Riani Pemulung dari Kota Tegal. Aktivitas sehari-hari memulung sampah di Kota Tegal. Malam ini saya ingin menyuarakan suara pemulung. Puisi pemulung. Goresan Riani Pemulung. Kami pemulung, kami mencari sampah masyarakat. Kami pemulung, kami mengambil sampah masyarakat. Tapi untuk kamu catat, kami bukanlah sampah masyarakat. Kotor kerjaan kami. Tapi coba kamu renungkan, mana yang kotor? Kerjaan kami para pemulung atau mereka para koruptor? Kami para pemulung, kami tak curi duit rakyat. Kami para pemulung, kami tak ambil hak-hak rakyat. Kami pemulung, kami punya etika. Kami punya cita-cita. Kami pemulung, kami pun bisa menangis. Kami pun bisa tertawa. Kami pun bisa merintih. Kami pemulung, kami pun manusia. Kami ingin disayang, kami juga ingin dicinta. Ingatlah, pemulung juga manusia.
Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Mas Jumadi yang telah mengundang kami dari Kota Tegal. Salam sastra dan budaya. Sukses selalu untuk semua. Mas S. Yan Toro. Sama YS entah akan dicatat berapa musim silam, aku selalu mengenangmu dalam rimbun cemara bulan itu. Sesekali angin merintih membawa perih, menerbangkan harum gerai rambut, dan sepenggal ucapan kita yang tertinggal di bawah. Apalagi yang akan kuharap selain mengikuti sepi dan jejak kenangan tentang cemara di jalanan kota. Niscaya kau pun berduka. Ada lagu 4 berbagi cerita. Mengenangmu adalah mengenang cemara terakhir yang tersisa di jantung kota kecil kita. Pati 2012. Penyair Pati sangat lembut. Lembut melankolis. Dari Pati kita menuju Bekasi. Ada penyair Mas Ari Tosku. Bekasi. Merapat. Bekasi. Bekasi merapat. Mana teman kita? Bekasi. Yuk melingkar, penuhi tempat. Mana teman kita? Oke, kita menuju Tegal aja dulu. Masih banyak ini Mak. Tegal. Oh, ya, keluar tadi. Nyari pulsa. Oke. Mbak Retno Kusri. Yang Didit rajin amat, yang Didit ada apa yang ini? Pakai hitam pula. Wah, betul. Iya. Yang Didit ini ada apa yang Didit? Kok itu nggak ketemu aku lama, ketemu sekali berubah warna. Yang Didit. Tak bikin puisi kok nanti di atas ya. Boleh ya. Yang Didit ya. Matur suwun.
sunyi. Coretan pena Retno Kusri. Ada cahaya yang meredup di bola mata. Seiring senja memerah di ufuk barat. Warnanya berpendar menemani malam, makin membungkam jiwa kesepian dalam diam. Meradap penuh sayat dan sembilu. Setitik embun berkilau di sudut tatap, tertahan bersama alunan merdu isap menderu. Satu persatu mempulir, memecah sunyi, mendetik dalam detaknya yang kalbu, terdengar sama, terpapai, membadai. Mendekap gundah dalam kedamaian, merasai asa yang tak pernah tergapai. Merenungi sunyi di gemuruh nan merusuk, menggantang genang pada mimpi yang semakin semu. Dalam bayang yang makin mengelabu, badai berhentilah memeliungkan prahara, karena jiwanya telah musnah mengangkasa. Tak ada lagi kenangan indah tertinggal. Cerita tentang kekasih hanyalah kenangan yang menggancang sepanjang peradaban. Matur nuwun. Mbak Retno Kusraini. Halo, Mbak Retno Kusraini. Dari Tegal kita kembali ke Semarang lagi. Mbak Wati Tirsa. Foto. Ada ditutupi loh. Nah, saya suruh tutupi. Lagi
Didit, baca puisi Mbak Didit. Kau itu baca puisi lah kau. Udah, ready for you. Baju hitam udah. Baca itu aja catatan belanja. Baca puisi kau nanti sama aku ya. Oke. Saya jauh-jauh dari Medan. Ready for you. Bila rasa itu datang, tak sanggup untuk menghindar ataupun berpaling walau sekedar. Sakit kian menggentak raga, menyumbat lorong sadar penuh kebimbang. Bila tiada lagi bisa berpijak, kemana sudah akan berdiam. Meski hanya untuk bersandar dari sesat yang semakin menggila, dari isak yang tertahan, biarpun hanya sejenak. Bilakah usai perjalanan dan waktu tak sudi berpihak, haruskah ada ratapan, bahkan sesal berpanjangan, sedang jiwa telah berpasrah pada kehendak. Semarang, 23 November 2020. Terima kasih. Mbak Lati Desa. Itu saudaranya Busan Tanika. Saudaranya Bustan Maros. Busan Maros. Verifikasi tadi. Mas Ari. Ada? Saya. Mas Ari. Kasih. Mana bukunya? Fotokopinya Jawair. Waktunya seniman-seniman se-Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Ini perwakilan dari Indonesia Nusantara. Semoga sastra terus berjalan walaupun di bumi Grobogan ini masih seperti itu, tapi kita tetap berjuang. Semoga sastra di kedepannya ada progres yang meningkat. Maaf, Bu Retno, saya izin baca bukunya karena handphone saya lagi hang, jadi puisi saya ada di handphone semua. Karya pertama, Sesat. Ada musiknya? Apa diiringin ambulans? Ya. Boleh. Start, Pak. Tapi nggak apa-apa. Oh, ada musik nggak boleh? Alhamdulillah Bu Retno perhatian sekali dengan saya. Semoga saya dapat mantunya. Jadi mantu. Engkaukah itu? Mata yang menyala saga di bawah puing-puing reruntuhan yang menatap liar menyambut sepi, menelisik rentetan tragedi dalam rentang waktu, menguak satu persatu tabir misteri yang tersamar di balik layar tak berkaca. Engkaukah itu?
para petir yang menggelegar di siang bolong memekakkan tuli bersama cerita nurani yang tergadai menata kata per kata dalam kalimat yang tak beraturan, menjalin dalam rangkaian cerita sejarah yang gelap di bawah tekanan barisan konyol tak berotak pada kekuasaan tirani tak bertuan. Engkaukah itu lorong gelap yang tak berujung bersama jejak tapak domba mungil yang menghilang induk, menggetar dalam guncang jiwa yang menggelepar, terkepar lemah di padang rumput luas dan gersang, di padang mata morgana yang menyejukkan jiwa, berbalut kepalsuan yang menyeruak, menghiasi mimpi. Tidakkah kau merasa lelah memandang badai dalam pusarannya yang memabukkan jiwa, mengaburkan pandang dalam terjang yang meluluhkan peradaban yang abu, membilang sejarah, mengukir dalam prasasti dan semua tinggallah serpihan hikayat yang tertiup di banyu. 9 Maret 2021. Oke, sekarang agak romantis. Ya. Ya, kita bikin romantis. Terima kasih apresiasinya. Untuk malam ini saya diberi kesempatan jauh-jauh datang dari Bekasi. Saya udah 3 malam ke sini dengan ke Mas Jum yang sebelumnya sudah berkenalan setahun yang lalu dari berbagai event yang di Jakarta. Di tim udah 2 kali Taman Ismail Marzuki. Kemudian ada beberapa event saya juga pernah ketemu sama Mas Jum, berdialog, discuss tentang perkembangan sastra di Jawa, dan ternyata ya alhamdulillah apresiasi dari masyarakat sini, walaupun cuma selewatan tapi kita tetap semangat. Udah Mbak Retno, kita bikin romantis malam ini. Saya datang naik bus sendirian, tidak ada supir, tapi nyampe. Ternyata di dalam bis itu saat badai kehidupan menyapa, adalah kau, wajah ayu yang penuh keteduhan, menghipnotis rasa karsa yang tercipta dalam keagungan kata cinta. Terima kasih untuk malam ini, semoga diapresiasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin selanjutnya malam besok kita akan ketemu lagi. Semua.
Untuk teman-teman ya, maaf untuk supaya lebih bergairah, lebih nikmat dalam berpuisi, dalam bersastra. Kita yang di bawah kita melingkar dulu, kita selingi dengan jagong. Kalau di sini temanya adalah serawung seni. Seni itu kan semua meliputi seni yang termasuk dengan pertunjukan. Entah itu yang dari teater, dari sastra, dari puisi, musik seni. Nanti kita guyup, kita melingkar ya, biar enak. Jadi ketika kita baca terus puisi kita akan monoton, kita nggak akan ketemu apa-apa dan itu sia-sia. Dari Jakarta, dari Lampung, dari semua itu nggak enak, nggak nyaman. Saya sampai ini dari tadi sore sampai saya belum menemukan puisi. Saya belum menemukan puisi. Jadi non sewu ya, ketika bangunan kita sudah ada, mari kita tempati. Ketika pintu sudah terbuka, mari kita masuk situ, kita keluarga. Jadi di sini bukan, oh ini acaranya Pak Jumati ini, bukan, ini acara kita bersama aja gitu. Dengan tema serawung seni, ya. Karena yang di sini kita adalah pencinta sastra, kita berbicara tentang sastra dari kota masing-masing nanti kita. Dari Gerobokan seperti apa, dari Jepara seperti apa, dari Jakarta, dari mana gitu ya. Sambil gelar budaya bangun Gerobokan. Nanti mungkin ada teman-teman yang dari Gerobokan yang di ujung bisa merapat. Dari Pak Jumati dan kawan-kawan juga rekan-rekan semua bisa merapat di sini, kita ngobrol bareng. Habis itu kita mengalir aja lah temanya. Intinya adalah sastra serawung seni gitu. Nanti habis itu kita baca puisi lagi gitu. Kan enak. Nah, kita punya batas waktu sampai jam berapa kira-kira, Pak? Pagi. Masya Allah. Pak Jum, sampai jam berapa ini acara? Sampai jam berapa? Selamat datang. Jam 11 ya. Jadi biar enak gitu kan. Kita ngambil yang di Sara Sehat Seni, Budaya dan Sastra. Monggo. Ayo kita bareng-bareng aja. Biar enak. Sambil nunggu teman-teman dari kota-kota yang hadir di sini. Biar mereka istirahat sejenak. Habis itu kita baca puisi lagi. Ya. Iya, dari Jakarta selamat datang. Dari Jogja juga selamat datang, ya kan? Sambil ngumpul-ngumpul bareng. Ardan Wibowo mana? Ardan Wibowo. Ardan, oh belum jadi datang? Belum, oke. Ini yang dari Jakarta, dari Jogja juga selamat datang. Kita bisa memulai dari ujung barat Tegal. Tegal ini pesertanya paling banyak. Ayo Mas, dari Tegal siapa yang untuk kita serawung diskusi di sini? Boleh teater, boleh pertunjukan, puisi, boleh sastra, boleh. Monggo. Dari kota Tegal, mungkin Bu Retno bisa mewakili. Agak melingkar aja Bu Retno. Seni budaya, monggo. Seni dan budaya. Apa sih yang di kota Tegal itu apa gitu? Atau mungkin dari Gerobokan dulu perwakilan tuan rumah bisa Pak Jumati. Kita saling tukar pengalaman aja. Nanti aja, oke. Kita dari Bu Retno. Nanti habis dari Tegal baca puisi, Tegal dari Semarang, habis Semarang baca puisi, mengalir gitu selanjutnya. Enak nantinya. Ada apa di Tegal, Bu? Ada warung Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah kalau kita berbicara masalah seni, budaya dan sastra, ini memang nggak ada habisnya. 7 hari 7 malam pun kita bahas, tetap asik untuk kita bicarakan. Dengan pindu-pindu rasa seperti ini, kita dapat pengalaman dari berbagai kota juga. Kebetulan ini ada di Serawung Seni ini, ada berarti seniman dari 3 provinsi ini ya, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Insya Allah next time akan ada seluruh Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada dari DKI. Iya, ada dari DKI juga, siap. Betawi, Banten, iya oke. Luar biasa. Berbicara tentang seni, budaya, dan sastra di kota kami itu salah satu kota kecil yang alhamdulillah sastra, budaya, dan seninya itu selalu bergeliat. Karena di masing-masing komunitas di Tegal itu banyak banget komunitas seni. Ada parawulan, ada teater-teater, ada Taro Margen itu dari Tegal juga, iya sutradara.
Jadi artinya seni dan sastra ini masing-masing komunitas selalu membuat acara-acara atau event-event kecil-kecilan, dan itu 0 biaya, 0 rupiah. Jadi dimana seperti contoh saja Parawulan ini sebuah komunitas sastra yang membuat jargon itu 0 rupiah. Artinya ketika mereka itu mencintai seni dan sastra, bisa mengundang Parawulan, dan disitulah para penggiat seni, para pelaku seni ataupun orang-orang yang menyukai seni bisa mengekspresikan bagaimana bakat minat mereka untuk sebuah kesenian, sebuah sastra atau sebuah budaya. Contoh lain lagi, kita punya Dewan Kesenian. Dewan Kesenian juga tiap-tiap 1 bulan sekali selalu ada event, baik itu lomba puisi, baik itu workshop tentang kepenulisan. Dan di Tegal sendiri rata-rata workshop tentang kepenulisan itu masing-masing ada workshop kepenulisan tentang anak, workshop kepenulisan tentang remaja dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika workshop itu sudah dilalui, terbentuklah antologi cerita, antologi puisi seperti itu. Jadi perkumpulan-perkumpulan dari seni, sastra dan budaya di Kota Tegal sendiri, baik itu Tegal Kabupaten atau Tegal Kota, itu alhamdulillah sangat bergeliat luar biasa, dan saya pribadi sangat mengapresiasi kegiatan mereka. Dari Kota Tegal, tepuk tangan untuk Kota Tegal. Jadi, patut diapresiasi. Tegal adalah kota bahari. Ya, ada juga PAI, ada juga Kang Bontot dan kawan-kawan. Juga ada film Turah. Kalau yang pernah melihat film Turah itu, bintang seniornya itu ada Kang Bontot di sana. Iya, Kang Bontot. Tegal ini salah satu kota sastra menurut saya, juga kota santri. Ya. Berkali-kali LBBK di Jepara itu dimenangkan oleh Kota Tegal. Terakhir kemarin Tegal. Ini sekitar ada 3 kali berturut-turut dimenangkan oleh Kota Tegal. Langganan kalau ke Jepara itu, wah, boleh mesti gotok piala. Gitu. Oke, dari Pemalang. Pemalang ada siapa? Pemalang, oke, monggo Pak, dipersilakan. Dok Asin ini nanti ya, temanya sastra Dok Asin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sastra. Ampun nih Bapak, karena saya untuk silakupong nggak bisa itu, karena di 26 Agustus 2002 saya diberi anugerah oleh Tuhan ditobruk mobil. Jadi ngapun ini mungkin tak seperti biasa. Kenalkan, saya Suhari Putra Senja dari kota kecil Pemalang, yang mungkin ketika didengar itu kalau mengatakan Pemalang tahunya Malang. Dan ini yang saya mencoba berjuang untuk jangan Malang selalu. Ini maka seorang Suhari yang mungkin jauh dari kesempurnaan mengenalkan diri. Saya Mas Iwang itu yaitu di Dewan Kesenian Daerah di Pemalang ada 2, Kang Mas, yaitu Dewan Kesenian Pemalang, Mas AR, dan Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Pemalang. Dan saya kebetulan di Dewan Kesenian Daerah DKD. Dan spesifiknya saya dan juga Mas Iwang itu di komunitas Komite Sastra. Ya betul apa yang dikatakan tadi Mbak Yu, ya juga kami Komite Sastra pun mencoba rupiah yang selama ini kami lakukan tiap bulan, yaitu arisan sastra. Arisan sastra ya menyetorkan puisi atau cerpen dan sebagainya, dan kami di sana juga meskipun masih sedikit Pak, itu ada juga novel-novel karya Niken yang sudah difilmkan, Ragat Sendiri oleh Bu Niken dan kawan-kawan, Prajurit Mas Iwan ya. Kemudian saya juga bawa bukunya Pelakor nomor 1, kemudian puisi juga ada di Pate Sampun 1-2, kemudian karya
jawab dan lain sebagainya, ada Dr. Trimulya dan sebagainya, dan ada di sana buku 3 penyair, saya Suhari Putra Senja, Dokter Penyair dan Iwang Nirwana. Ya mencobalah, artinya di sini saya sangat terima kasih sekali ketika saya diajak Mbak Yu ikut di tengah seniman yang sungguh sangat mengilhami aku nanti ketika pulang ke Pemalang. Terus terang aja, Kang Mas, tadi ketika penampilan pertama itu saya agak grogi juga lah, nanti saya membacanya bagaimana, puisi, tapi ya itu menjadi sesuatu yang mendorong diri saya untuk bisa. Maka mohon izin bila mana nanti ketika saya membacakan puisi kurang bagus karena dalam pembelajaran yang tak lain agar bisa lebih baik, gitu kan Mas. Maka Pemalang adalah ada, dan Pemalang sebenarnya para penyairnya juga banyak, namun karena jarang untuk tampil di muka umum, maka saya menderek Mbak Yu Retno supaya tolong dong dikenalkan Pemalang. Pemalang itu kabupaten saja, begitu. Dan yang bisa yang perlu saya sampaikan, bagaimana ya ketika ini bisa terus, karena apa artinya, bagaimana kita nanti membuat sebuah event, kalau kali ini kan di Pak Jum, nanti bisa melenggang ke Pemalang, ke Tegal, dan lain sebagainya. Itu. Atur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjut baca puisi lagi 3 peserta. Tadi yang sudah baca itu Tegal, yang belum Tegal mana yang belum baca puisi? Atau dari Pemalang yang baca puisi? Mas Suhari, ya, dipersilakan baca puisi. Kita berturut-turut ya. Pemalang ada berapa orang, langsung nanti disambung gitu. Habis ini nyambung dari Cirebon, Cikampek, Jakarta nanti ya. Atau langsung Purwodadi juga, nanti ada Mbak Dewi Safitri, Mbak Dewi Lestari, Yosyan Igua, Pak Raden Sugiono, dan Mbak Winda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berkelanjutan, saya kenalkan lagi Suhari Putra Senja dari kota kecil Pemalang. Ada 2 puisi yang saya mencoba tampilkan. Cerita belum selesai. Ketika kejenuhan berbahan menggelayut dan risauku digandeng untuk ikut larut, hatiku menjerit, rontokan pikiranku yang tersumbat. Terkesimak, terpaku, aku menatap langit, memandang sang rembulan yang acap kali pamerkan purnamanya, dan angin yang tiada lelah terus berhembus, menggugah hasratku untuk kembali merangkai kata, tuliskan cerita, dan cerita masih jauh dari selesai. Nasib muka 2. Sejak semula aku tahu siapa dirimu, yang bermuka 2 tak tahu malu. Lihai sungguh kau mutar kata demi selendir posisi kata setia.
Wahai engkau kawanku yang bermuka dua, coba kau simak ini kisah. Tersebutlah kerajaan Kuru dan Satru, dua kerajaan negeri anta berantah yang setiap waktu perang selalu. Meski sama-sama kuat, kekalahan satu di antaranya pastilah ada. Pasukan Kuru terjebak di pinggir samudra. Kocar-kacir pastilah sudah. Tersisilah tiga pimpinannya, Panglima, Senopati, dan satu Tunggala. Majulah Panglima Satru bicara. Wahai kau, Panglima Kuru, pilih mati atau buka suara. Panglima Kuru pun pilih mati demi negara daripada hidup kehilangan muka, jawabnya. Senopati pun mengikuti sikap panglimanya. Tinggal si Punggawa sejak tadi berdiri mematung. Ketika giliran ditanya kelakapan kebingungan, terbayang keluarganya yang di rumah. Ia pilih buka suara untuk tunjukkan rahasia kerajaannya. Sayang, justru hadiahnya dipenggal kepalanya. Bukan main. Heran jengkel si Panglima dan Senopatinya. Kenapa malah ia dipenggal kepalanya? Bagaimana nanti bila ia aku ampuni, meski membuka rahasia untukku? Apakah di suatu waktu ketika ia ikut warisanku, bukankah ia akan bersikap sama seperti itu? Jawab Panglima Satru. Silakan maknai sendiri dengan 1000 waktu. G2 Alam Widuri Asri 24 Agustus 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari tuan rumah Mbak Dewi Lestari Purwodadi. Habis ini Jepara. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya ingin membacakan karya saya tentang penyair Jokpin. Judulnya Teruntuk Penyair Jokpin, karya Dewi. Belum sempat kita duduk dalam satu meja. Belum sempat kubuatkan sepiring kudapan. Belum sempat kutuangkan kopi di dalam cangkir kesayanganmu. Belum sempat kutorehkan tintaku dalam kumpulan karyamu. Sayup melenggang gelegar di atas cakrawala, membawakan rangkaian berita duka tentangmu.
Jujur, aku belum siap. Bahkan sengaja tak kuderaikan air mata ini, mencoba untuk melawan takdir ilahi. Aku masih menganggapnya masih bernafas, masih duduk dengan tarikan kertas dan pena yang siap menari. Kini pembaringanmu jadi tanah yang merah, dihiasi malam-malam yang setia menemani, serta kicauan pengacau senja yang tak bertahta di atas dahan. Dalam keheningan malam, izinkan aku untuk menyempatkan untayan doa. Semoga Sang Maha Pencipta menyertaimu dalam kasih Kristusmu. Grobogan, 7 Mei 2024. Sebuah puisi dari antologi puisi membaca Jepara, kumpulan puisi karya penyair Jepara dan juga yang lolos dari LBBK yang ke-9. Ini kita mengangkat tentang kesewenang-wenangan. Kadang orang yang kita kasih mandat adalah melalaikan mandatnya, disuruh menjadi keamanan malah bikin onar, yang biasanya terjadi seperti itu. Cerita ini real dari teman saya sendiri yang tadi baca puisi di sini. Kebetulan beliau itu kan jualan kopi kayak ini ya. Lapak itu dibuat minuman arak, dikencingin, dieein, kadang buat telon. Pagi-pagi dihidangkan nasi pecel, cendol, bagaimana luar biasa. Begitu bangsatnya seorang pengamen. Betul, itu realita. Bayangkan Kak, malam-malam gitu kan, mereka mabuk, muntah, minum arak, bawa cewek, entah buat telon, buat apa. Paginya ibu-ibu jualan ikan, nasi, semua dimakan, kita makan di meja yang tadi malamnya buat luar biasa. Tukang keamanan Kang Darjo, penjual kopi emperan di rumahnya sendiri di tengah-tengah pasar lama kota Jepara. Malam Senin menjam detak jarum jam tepat pukul 1.30. 1 jam terpejam bukan kepulsan. Ketuk tetap merayap pada netra henti bergerilya. Perak. Suara hadir dari arah tak disangka. Meja lapak roboh ditendang si gemuk kebelet pipis. Seorang keamanan pasar dengan sebotol arak. Gembul disebut namanya. Lapak bukan MCK, seenaknya kau buat kencing di sana. Lega, habis pipis kata. Si gembul lega, etika dan norma. Kang Darjo mengeluh dalam batin bertebu. Angkat kepala, instruksi, peringatan. Begitulah nyatanya bentuk perilaku tukang keamanan. Ya, mengamankan apa yang perlu diamankan, termasuk cari tempat buang hajat yang nyaman. Ini puisi lama tentang seorang ibu. Jadi dulu puisi ini ditulis tahun 2010. Ibuku gagah. Jadi seorang perempuan, bukan laki-laki aja Pak yang suka kawin. Orang ibu juga rajin kawin. Nggak cocok sama suaminya mabuk, pegat, tukang jemek pegat, tukang selingkuh pegat. Artinya kan ibu itu yang nggak bisa menerima kan. Coba itu bisa menerima. Nggak ada yang namanya ibu gagah, itu nggak ada.
tahun 2010, cukup lama puisi ini, dan editornya itu Sapardi Djoko Damono, luar biasa. Di sini juga tadi ada Waljina juga, pokoknya saru-saru, tapi romantis juga. Suara ibu lantang seperti memuntahkan mesiu. Kalimat panjang seperti teks pidato tanpa koma dan titik. Seperti Pinocchio ketika mengelabui diri. Hidung ibu panjang, ujungnya menusuk-nusuk hati menantu. Pikiran ibu rindu masa lalu, di mana tubuh ringannya bila melompat-lompat seperti kancil. Mata ibu tajam seperti pisau bermata dan berkilat. Memandang anak-anak bayi seperti tak pernah tumbuh dewasa. Mulut ibu berdesis. Di sebelah kamar manis. Jantung berdebar seperti langkah-langkah barisan tentara yang semakin lama menjauh meninggalkan raga. Ibuku memang gagah. Selamat menempuh hidup baru ibu. Di balik pintu aku bersuara. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai Pemalang. Kita lanjut Keleng. Mana Keleng? Boyke Sulaiman dari Depok. Persilakan waktunya. Habis ini kita lanjut melingkar ngobrol sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak penyair dan tidak pembaca puisi. Saya lebih suka disebut seorang yang melakukan pertunjukan puisi. Saya tidak penyair, saya seorang pengamen yang membaca dari kota ke kota. Puisi pertama yang akan saya bunyikan judulnya Tak Sepadan. Aku tahu beginilah nanti jadinya. Kau kawin beranak dan bahagia, sedang aku mengembara seperti Hesperos dikutuk sumpahi Eros. Aku merangkak dinding buta, tak satu jua pintu terbuka. Jadi baik kita padami api unggun cinta ini. Itu puisi Khairil di dunia Tak Sepadan. Puisi kedua, puisi Khairil juga. Catatan tahun 1946. Ada tanganku sekali akan jemung terkulai mainan cahaya di air, hilang bentuk dalam kabut dan suara yang kucintai dan berhenti membelai. Kupahat batu nisan sendiri dan kupagut kita anjing diburu hanya melihat sebagian dari sandiwara sekarang. Tidak tahu Romeo dan Juliet berpeluk di kubur atau di ranjang. Lahir orang besar dan tenggelam berat.
keduanya dapat tempat. Dan kita nanti tidak ada lagi cawan diburu, jika petir sudah disimpan, cuma kenangan berdebu. Sudah membunuh arti atau diserahkan kepada anak terakhir sempat. Karena itu, jangan mengerti tatap dan penamu asa tulis karena kertas kersamu. Gorokan kering, sedikit mau basah. Puisinya air ya. Sekali lagi ya. Sampai subuh tungguin bapakku. Ya besok gak grogi dah. Sehat bro. Boleh. Jante Arkidam. Isinya itu Rosidi Asmahul. Pasang mata dicecaka, tajam tangannya lelantip kobang berebahan tubuh-tubuh lalang ia terbang. Arkidam, Jante Arkidam. Dinding tembok hanya tampil embun, lunak besi dilekukannya, tubuhnya lolos di tiap tiang sinar. Arkidam, Jante Arkidam. Itu dulu. Terima kasih. Jante. Oke, luar biasa. Kita lanjut lagi ngobrolnya ya, biar enak sambil ngopi. Mudah-mudahan ada kopinya mudah-mudahan. Kopi ada, kopi. Iya. Tadi dari Pemalang sudah, Tegal sudah. Ya, kan? Nanti ya, habis kita ngobrol rame-rame ya. Ini dari ujung Banten. Apa kabar Banten, Bapak? Kita ngobrol lagi. Pandangan-pandangan kita terhadap sastra di Indonesia kita. Dan kita tukar momen kegiatan seperti apa di Banten, para senior-senior kita. Jadi kita yang muda itu nanti bisa merekam jejaknya. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piku Jagat Kahyangan kalau di Facebook ya. Ketemu di Mas Jumadi di Kolong Depok bersama beliau Bang Boyko. Saya aslinya dari Wonogiri lahirnya, dibesarkan di Jogja, di ISI Yogyakarta tahun 86, lulus 93 Fakultas Seni Pertunjukan. Sekarang ngajar di SMA Negeri 4 Kota Tangerang sebagai guru seni budaya. Jadi ada separuh saya formal, separuh saya non formal. Terus saya bergabung dengan RBI Banten. Apa Ocim kebetulan masih dalam perjalanan ya. Pimpinan Uli Sigarusadi yang secara itu yang ada RBI Banten atau RBI Pusat. Nah, di malam hari ini saya sangat berbahagia sekali berkat Mas Jumadi yang sudah melibatkan kami. Jarang ada event-event kayak gini, bisa bertemu serawong seni lintas batas, lintas kota, lintas budaya, karena ada tari, ada musik, ada puisi, ada monolog dan lain-lain. Lengkap lintas budaya dan lintas kota. Sebetulnya kemarin ada yang agak ngeruntil itu, di kotak-kotakan seniman Jatim, Jateng, Jabar kurang pas katanya. Ini aku jujur aja, makanya mending lintas kota itu lebih ini mengena gitu ya. Karena ini ada yang protes tadi.
Loh, saya kan dari Jakarta, nggak ada ini DKI-nya. Ya, Mas Jumadi gimana? Kan Jakarta jadi kampung. Nah, Ibu kotanya IKN. Jakarta. terus saya dari Tangerang Utara, berarti kan Provinsi Banten. Nah, nggak terdaftar. Terus ini Mas apa tadi? Mas Arya Bumi dari Jogja. Kan bukan Jateng Jogja itu, DIY. Iya. Gitu ya, itu untuk masukan aja tuh nextnya. Mungkin nanti tahun depan juga saya harapkan tiap tahun ada di sini ya, sehingga Gerobokan ini menjadi kota budaya setelah Jogja. Iya. Semoga, amin. Selama ini katanya Gerobokan itu di petanya nggak ada katanya. Adanya Purwodadi, Pak. Yang lebih terkenal Purwodadi. Ya. Makanya tanya Mas Jumadi di grup WA itu saya tulis Purwodadi benua Gerobokan gitu ya, Mas Jumadi kemarin ya. Gitu. Oke ya. Saya hanya mau sedikit ngasih masukan buat Mbak siapa yang baru maju tadi ya, yang pakai HP tadi. Mbak Dewi, Mbak Dewi. Kalau saya boleh kasih masukan, itu karya yang sudah itu di print out, jadi pakai kertas, lebih artistik menurut saya sih. Jadi kalau HP kayaknya itu membaca puisi kok malah main HP lagi. Ini dari segi visual loh ya. Ya meskipun hafal tuh pakai kertas menurut saya lebih apa ya, nilai artistiknya lebih tinggi. Betul nggak Pak? Ya. Jadi entah itu di dalam buku gitu kan, jadi seolah-olah kita baca bukunya. Iya, jadi, meskipun hafal. Saya pernah di Bekasi juga, jadi memang dari Mbak Dewi Pembayun yang di Bekasi memang kayak gini, jadi HP gitu. Karena memang sekarang zamannya ngetik langsung jadi di HP gitu. Iya. Ya, tapi lebih bagus di print out. Iya. Bahkan gini, kadang-kadang saya sedikit mengkritisi tentang deklamasi dengan baca puisi ya. Kadang-kadang orang ngomong baca puisi tapi puisinya nggak ada. Yang baca ya teksnya harus ada. Kalau nggak ada teksnya bukan baca puisi, deklamasi. Ya kalau deklamasi itu harus hafal dan tidak boleh pegang teks. Tapi kalau baca puisi itu meskipun hafal, teksnya tetap harus dipegang. Namanya baca puisi ya. Gitu menurut saya, ini sedikit masukan aja. Terus ada lagi, ini mungkin kalau ada guru-guru kesenian atau apa, itu kalau mengadakan lomba baca puisi dengan lomba cipta puisi harus dibedakan ini ya jurinya ya. Jangan sampai penyair itu nanti jadi lomba baca puisi ya. Lebih tepat juri lomba cipta puisi ya. Kalau lomba baca puisi itu seharusnya yang jadi juri itu adalah seorang aktor macam Mas Boyke. Ini aktor nih ya, dia sudah menyatakan bukan penyair. Nah, saya juga bukan penyair, saya menyatakan diri penyiar syair. Nah, karena saya senang baca puisi, tapi karya-karya puisi ya ada, tapi cuman apa nggak layak lah kalau dipublikasikan gitu. Tapi saya senang baca puisi aja, maka sebutannya penyiar syair. Nah, saya kembali lagi ke masalah cipta puisi dengan baca puisi. Ini apa? Sudah lama ada di kepala saya pengen tumpahkan. Nah ini kesempatan ini, tapi pernah dulu di Safety juga sudah gelontorkan, bahkan di depan juri ini baca puisi tingkat nasional BS Rendra tahun berapa itu ya, yang kesaksiannya berapa, saya beberkan berapa. Karena apa? Dia penyair tapi jadi juri. Beda dengan ini, jangan samakan dengan W.S. Rendra. Kalau W.S. Rendra selain penyair kan dia juga dramawan. Jadi untuk jadi juri baca puisi boleh. Ya. Bukan berarti bapak-bapak yang penyair nggak boleh jadi juri baca puisi loh ya. Ya, ini saya hanya sedikit mengkritisi aja, karena kalau di FLS 2N di
SMA itu kan ada lomba itu, ada cipta puisi, ada baca puisi. Jadi kalau pas cipta puisi sebaiknya dicarikan penyair, karena yang paham tentang cipta puisi penyair. Ada diksinya di mana, ini ada kalimat bersayapnya di mana, itu penyair lebih paham daripada aktor. Aktor taunya ya ekspresinya, terus membedah naskahnya gitu dan seterusnya begitu. Itu masukan dari saya aja. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Jumadi yang telah mengundang kami. Kemarin nggak tidur, saya takut kesiangan Mas Jumadi karena 7:30 dari sana. Itu aja dulu dari saya, mungkin nanti disambung lagi, tambah lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuku, Pak Kuku, alias Jagat Kayangan kalau di Facebook ya. Kalau Abah Ucing dalam perjalanan. Oh, masih dalam perjalanan. Ya. Dan terima kasih kehadirannya di Gerobokan. Kalau saya bukan Gerobokan loh Pak, saya dari Jepara Pak. Iya, saya dari membaca Jepara. Jepara itu setahu saya ini apa? Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat. Dimas Ratu Kalinyamat, tilar wismo, mertopo aneh ngukir. Topo wuto sinjang rambut, neng ngukir Donorojo. Apa teknya? Denatyo tapian pinjung, yen tan anto atiling yang patini rotulur mami. Terima kasih. Kalinyamat loh. Tahu artinya enggak Mas? Syair ini tadi? Insya Allah nanti minta tagnya Pak, nanti dipelajari. Nah, ini saya terjemahkan sekalian aja. Jadi ceritanya sekarang Pak. Ya. Iya, karena kan di Purworejo. Jadi Ratu Kalinyamat itu saat itu protes dengan Topo Wudo sinjang rambut itu telanjang bulat dan ditutupi sinjang rambut itu, rambutnya terurai untuk menutupi ini depannya, dan dia Topo Wudo sinjang rambut neng ngukir Donorojo di Gunung Donorojo. Apa piknya denatiot patian itu tidak akan pakai jarit yentan anto atileng yang sebelum dapat pengadilan. Prakteknya denatiot patian binjung yentan anto atileng patini rotulur sampai meninggal pun dia pokoknya begitu. Itu pelajaran dari guru saya SD itu. Terima kasih. Ya, memang untuk masalah Topo Wudo Pak masih menjadi perdebatan sampai hari ini, sampai detik ini. Topo Wudo itu banyak yang menafsirkan. Jadi ketika maaf semuanya. Jadi ketika menafsirkan Topo Wudo, Ratu Kalinyamat adalah seorang ratu. Jadi mustahil kalau dia sampai menanggalkan selai benang pun. Jadi yang dimaksud Topo Wudo simbolis kali ya? Simbolis melepas tahta, rakyat, baju, kebesaran, semua dilepas menjadi rakyat jelata. Insya Allah sampai hari ini memang dulu saya seperti jenengan Pak. Jadi di forum gitu. Karena kita anak-anak, kita mengikuti cerita turun temurun gitu. Ratumu biar ki wudo topo ning ngene dhewe ulah mentas ning urip ngombe gedhe Arya Penangsang. Hari-hari kita terus menggali karena saya merasa saya juga foto gitu kan, orang Jepara gitu. Saya harus tahu, berhak tahu gitu. Dari meja satu, forum satu ke satu, bahwasanya seorang ratu mustahil dia menanggalkan sampai selai benang gitu. Jadi yang dilepas adalah tahta singgasana dan keratuannya gitu. Mungkin seperti itu ya Pak ya, non sewu gitu kan. Saya juga dulu argumen saya seperti itu Pak. Oke, kita lanjut lagi yang tadi tentang puisi. Ya non sewu Mbak, mas-mas semua. Karena puisi yang dibaca adalah teks naskah teks, dan kita juga jangan sampai lupa bahwa di depan kita adalah ada audien, ada orang yang menyaksikan kita. Kadang ada orang baca puisi dia menunggu, ada juga yang mukanya ditutupi buku atau apa. Kita melihat siapa di sini?
Sederhana. Orang mungkin kita baca puisi begini, dia baca. Tapi dia lupa bahwa kita semua adalah penikmat dan menyaksikan beliau. Ketika dia tidak bisa menangkap wajah kita, ya bagaimana kita bisa menangkap wajah dia? Yang penting kita ngopi sambil ngerokok aja. Biarkan dia baca puisi sampai selesai. Saya sangat setuju dengan Bapak tadi. Kita harus mampu paham dan memahami. Dan itulah pentingnya bahwa ketika kita membuat kegiatan sastra baca puisi, cara sehatnya terlebih dahulu. Kita diskusi sastra melingkar dulu, habis itu baru kita naik. Ayo ekspresikan kita baca puisi seperti apa. Artinya ada hal yang kita dapat yang untuk kita pakai dalam kegiatan seperti ini. Dan ini adalah tujuan kita Sawung Seni. Kita tukar pendapat, tukar pikiran di sini tempatnya. Sangat setuju ketika bilang 1 tahun sekali, mudah-mudahan Mas Jumadi, Bapak Jumadi, kalau saya panggil Om Jumadi aja ya, 1 tahun mudah-mudahan bisa istiqomah, insya Allah bukan maju. Terima kasih. Kita lanjut lagi dari Banten. Banten lompat kemana? Di Bandung. Bandung belum datang. Kita lompat ke Semarang, paling banyak ada di Semarang. Perwakilan. Bagaimana? Di Semarang itu ada pelataran sastra, ada gandung sastra, banyak di Semarang itu. Ayo Semarang. Moga dari Semarang atau Jogja, masih apa itu? Masih lelah. Oke, kita ke Purwodadi tuan rumah. Oh Semarang. Oh iya, Tunggul Ametung. Macem-macem ya aku. Kowe ning PMA ora ketemu aku, tak ketok rambutmu. Tunggul Ametung. Wah, saya selesai kamu kan. Iku dilongkas jenggote putih. Ada kan arok ini. Iya. Nek kae gak wani macem-macem ya aku tak tinggal kene pusing deh. Terus Mas. Untuk sastra sekarang alhamdulillah agak aktif. Baru saja juga di Festival Durian kemarin bersama Mas Jumadi juga. Untuk kegiatan-kegiatan sering kita mengadakan diskusi sastra khususnya di markas Kowe. Kowe itu komunitas kaligawe yang digawangi oleh Bapak TH Edi Johar. Insya Allah bersama dialog yang sangat sederhana yang sering kita sambangi bersama teman-teman, termasuk tadi Mas Malung Dalu sama Mas Kotrek, beliau juga dari markas Kowe komunitas kaligawe. Di sana walaupun sederhana, tapi makna-makna yang di dalamnya itu sangat luar biasa. Mungkin saya salah satu yang terdidik di sana juga. Gimana seorang penyair, sastrawan, seniman, apalagi Pak TH Edi Johar itu sangat ekstrim, betul-betul sangat ekstrim. Pada tahun 2016 kalau nggak salah itu ada kebangkitan sungai, kemudian di mana di kebangkitan sungai itu Pak TH dan beberapa aktor itu mandi tinja, betul itu, mandi tinja sampai masuk ke tinja, di mana tinja itu dari seluruh wilayah Semarang, dan itu perform, betul-betul perform yang sangat luar biasa. Itu di YouTube ada kebangkitan sungai kalau nggak salah. Salah satunya itu. Kedua, ada beberapa komunitas sastra, bengkel sastra Maluku yang digawangi oleh Bu Sulis Babang. Kemudian ada jemuran puisi Kang Putu, itu dia pensiunan dari redaksi Suara Merdeka. Ada lagi orang senior yang sekarang mungkin ada 3 orang kalau nggak salah, atau beberapa orang. Salah satunya Untung Surendro, Mas Eko Tunas yang aslinya Tegal, kemudian Timur Suprabana. Mereka sangat-sangat, selamat datang Mas dari Indramayu. Mereka sangat luar biasa. Jujur, saya berangkat di dunia sastra ini tahun 2016, saya anak baru Mas. Saya tidak apa-apa, saya bukan siapa-siapa.
Tapi beliau-beliau ini sangat luar biasa. Mas Untung Surendro yang dikenal dengan puisinya 17 jurus. Kemudian ada Mas Agus Dewa yang kita kenal dengan sastra pelataran. Mas Handri TM, almarhum juga Pak Jaler Muhammad. Beliau-beliau ini penggerak sastra dengan hati, tanpa embel-embel atau mungkin pamrih, tidak ada. Termasuk Mas Teha, itu sangat luar biasa. Dan sekarang ada komunitas santri bajingan bareng ngaji mangan. Itu kalau nggak salah hari malam Senin Pahing di Kiai Ubed di daerah Pegunungan. Itu mungkin kalau ada Mas Lukni, Ketua Les Bumi, beliau bisa menjelaskan. Yang jelas walaupun adem, tapi ada komunitas-komunitas kecil itu yang selalu bicara tentang sastra. Kalau saya jujur saya tidak tahu apa-apa, maka saya prinsip saya bukar pula, maka saya dikenal dengan penyair bola, karena saya memang tidak tahu apa-apa sampai sekarang. Saya menurut diri saya sebagai manusia aja saya tidak berani. Saya tidak berani, betul-betul tidak berani. Makanya sekarang gitu aja sampai sekarang. Makanya alhamdulillah teman-teman mereka orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, yang selalu memberi support pada saya, yang sangat teman-teman yang sangat luar biasa, termasuk tadi waktu penampilan pertama Mas Maluk Galuh sama Mas Kotrek itu aktor studio banyak. Nah, saya harap sastra ini bisa paling tidak di akar rumput sejak dini. Jujur sekarang saya prihatin dengan pendidikan yang sastra seni itu hampir jarang digalakkan di pendidikan formal. Mungkin ini tugas kita, mungkin itu tugas kita bersama. Ya kita nggak tahu. Ya semoga aja kita tetap menghargai seni, khususnya seni sastra. Mungkin itu saja. Matur nuwun. Terima kasih Kang Slamet unggul dan selalu unggul. Sebentar lagi dan gelar berambut emas. Selanjutnya Kudus ada enggak ya? Kudus enggak ada ya? Pati enggak ada. Oh masih ke sana. Kita lanjut dulu. Demak belum ada. Nanti undangannya menyeluruh. Kayaknya memang teman-teman itu kalau nggak dikasih selembaran kertas itu berat ya. Atau mungkin baca puisi. Lanjut lagi pembacaan puisi dari Mas Iwan dari Pemalang ya. Tegal. Pemalang. Moga Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sastra. Saya perkenalkan dulu. Saya Iwang Nirwana dari Pemalang bagian selatan ya. Di bawah kaki Gunung Slamet. Tepatnya di Desa Brosari. Bolang. Masih kebetulan masih. Sampai sekarang masih Bolang itu dari Bolang. Dari Bolang masih ke selatan lagi. Saya di bawah persis Gunung Slamet. Desa terakhir sebelum naik ke Gunung Slamet. Saya mencoba membacakan sebuah realita kehidupan yang ada sebenarnya di seluruh kota ini di Indonesia. Mungkin pembahasannya juga belum, karena mungkin saya membaca puisi itu baru
sekitar beberapa 1 tahun inilah ya. Karena sebelumnya saya lebih sering nulis dan tidak percaya diri sebenarnya untuk membaca puisi. Satu buah puisi yang memang tercipta dari sebuah realita kehidupan ini memang ada di beberapa koran dan di beberapa dari media-media, ada sekitar 7 sumber, ada dari Detik News dan lain sebagainya yang memang menggambarkan kondisi yang ada di sekitar kita. Berita dalam berita. Pagi ini ku baca berita. Ceritanya derita itu saja. Ada bajingan berlakat jadi pahlawan, ada penipu bergaya menjadi guru. Dan di antara kemiskinan ekstrim itu, anggaran literasi mengalir deras. Arusnya bermuara pada seremoni, hanya pemenuhan anggaran. Jadi bancakan maklar proyek, sedang di pusaran kota, banjir proposal bertebaran bagai bah, menerjang masuk kantor pemerintah. Literasi untuk kesejahteraan, begitu jargon tertulis besar-besar. Peningkatan SDM perlu dana besar, begitu kata penggerak literasu sambil menggerus anggaran negara, dan hasilnya minat baca terendah di bawah standar nasional. Dan di antara kemiskinan ekstrim itu, seorang kepala sekolah mengungkap fakta korupsi. Akhirnya disingkirkan dan dimutasi. Buang kerikil dalam sepatu. Kita tidak perlu orang jujur dan sok pahlawan. Begitu pedoman tak tertulis mafia pendidikan. Mesti dihafal dalam dan luar kepala, maka barisan ABS berkembang biak. Terus diternak dari generasi ke lain generasi. Rombolan bebek berbaris panjang, bersatu dan bersuara dalam satu irama. Kwek, 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 kwek. Para koruptor aman sejahtera. Korupsi kian hari kian laten, mengotori ruang sekolah. Di halaman sekolah, murid dianjurkan untuk bersikap patuh. Apa kata kurikulum tanpa pertanyaan? Di dalam setiap upacara bendera diajarkan baris berbaris, menjadi seragam, pakaian, berjalan, bahkan cara berpikir. Karena berbeda adalah pembangkangkan. Dan hasilnya IPM kita menempati posisi paling buncit se-Jawa Tengah. Pagi ini ku baca berita. Janji yang kemarin diulang lagi. Sumpah yang sama diikrarkan aktor berbeda. Ada aktivis menjadi anggota hewan, menghayalkan perubahan dari dalam. Ada remaja asik pesta narkoba, mengobati derita itu saja. Dan di tengah kemiskinan ekstrim itu ada yang menebar sembako.
bagi-bagi takir dari uang pokir untuk para kaum fakir. Disebutnya sebagai sedekah, bantuan sosial untuk konstituen yang dimiskinkan oleh sistem tukar kepala barter suara. Sambil tersenyum lagak menolong, kemiskinan harus segera dientaskan. Mengatasi kemiskinan harus memiliki strategi dan kesabaran. Maka bersikaplah lentur, kita mesti seliat karet. Saudara mesti bersabar. Ayo kita antri bansos. Dan ojo lali pilih saya ya. Bapak Ibu yang agak terhormat, maaf, kami tidak punya pilihan. Irama keroncong dalam perut bernyanyi, cacing dan gembel berjoget sepanjang usus besar menari. Perut membesar, busung lapar. Setiap musim pemilu menjalar, sedang hari-hari dicekoki janji, berhamburan gambar di tebar kota sampai desa dikepung baliho. Udara penuh polusi, menebar tuba pada sungai, dalam perut sumpah dan sampah serapap. Orang miskin berderet, terseret banjir lapar setiap saat. Dan di tengah kemiskinan ekstrim itu, seorang anggota hewan yang terhormat meliarkan nafsu syahwat, tidak pandai menutup resleting, selalu lupa menyiapkan tisu basah, menggambar peta Indonesia pada spray kamar hotel. Maka seorang remaja putri menyimpan badai dalam perutnya. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, badai kian membesar, memendam rang dan topan, meliuk arus gigil yang ganjil. Namun tak ada satupun media yang merasa terpanggil, dan semuanya diam berjamaah dalam satu irama. Satu irama yang sama, senada, cipta, kondisi, kemiskinan dan keserakahan adalah dua sisi berdampingan. Dan lagi-lagi, di antara kemiskinan ekstrim itu, seorang anggota polisi asik pesta sabu di rumah samping Islamic Center. Sedang di lain tempat, di ujung tahun ada pesta miras seorang remaja putri 15 tahun yang diperkosa beramai-ramai dan berujung damai. Dan ada LSM, transaksi ambil keuntungan materi. Dan ada wartawan ambil bagian berjamaah dalam dosa dan dusta. Agak siang muncul pahlawan. Tidak ada restorasi justice bagi kaum pemerkosaan. Sesudahnya